Shalom, kita berjumpa lagi di dalam acara yang sangat berkenan di hadapan Tuhan, yaitu menjalin hubungan dengan Tuhan melalui doa dan mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini kami beroleh kesempatan untuk membawa hidup kami kepada Tuhan, supaya menjadi satu persembahan, sesuatu menjadi ciptaan yang baru yang berkenan kepada Tuhan. Supaya setiap doa kami bukan lagi satu rutinitas, tetapi merupakan satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bahkan Engkau memberikan kepada kami firman-Mu untuk mengubah hati pikiran kami dan masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang sakit, supaya Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, berikan kemurahan supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Demikian juga setiap mereka yang dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, pemulihan, dan memberikan pertolongan supaya mereka boleh disegarkan, mendapatkan hikmat dan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ketika kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus, maka kita telah dibenarkan oleh Allah. Ketika pembenaran itu terjadi, maka proses ciptaan baru dalam diri kita, dalam hidup kita itu dimulai. Sehingga kemudian kita mulai aktif bersekutu, dan kemudian Roh Kudus membimbing kita untuk mengerti dan membaca, merenungkan firman Allah. Setelah itu Roh Kudus membawa kita semuanya yang percaya menjadi surat-surat yang terbuka untuk membawa berita ini kepada dunia, supaya dunia yang telah menjadi musuh Allah karena di dalam dosa dan kejahatan boleh didamaikan di dalam nama Yesus. Dan itulah pemberita-pemberita, utusan-utusan untuk mendamaikan dunia dengan Allah melalui Yesus Kristus. Bukan itu saja, namun kita melihat bahwa pengubahan diri kita itu melalui firman Allah, karakter kita, sifat kita, bahkan masa depan kita. Itu pun Tuhan telah merubah ketika kita membaca firman Allah. Maka janji-janji Tuhan itu mulai muncul, mulai hidup di dalam hidup kita, dan mulai janji demi janji itu mulai terwujud dalam hidup kita. Bahkan kalau kita melihat sendiri apa yang dilakukannya, yaitu kita sebagai umat Tuhan ini diberikan juga iman, supaya kita bukan hanya percaya, namun kita boleh membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan melalui doa itu dan iman itulah, maka kita memohon kepada Tuhan segala dosa, baik segala kesalahan, segala kelemahan, segala penyakit dan pergumulan kita, itu pun akan Tuhan singkirkan. Jikalau Allah saja sudah berdamai dengan kita melalui Yesus Kristus, dan Yesus yang tidak berdosa, yang tanpa celah, tetapi dia menjadi korban untuk dosa kita, terlebih untuk hidup kita sebagai utusan-utusan Tuhan, tentu malaikat dan kuasa Tuhan menyertai kita. Kita baca lagi ayat 17 dan 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah,
yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi siapa yang di dalam Kristus menjadi ciptaan baru? Untuk menjadi ciptaan baru, kita akan melihat bagaimana dia bisa membuat perdamaian, baik dengan sesamanya, baik dengan keluarganya, terlebih dia bisa memberitakan pendamaian ini kepada dunia, supaya dunia ini boleh kembali didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Banyak sekali kalau kita melihat orang yang sebagai ciptaan baru, ternyata sebenarnya mereka belum menjadi ciptaan baru. Mereka mungkin hanya sebagai orang yang lahir baru lahir, baru percaya, baru melihat Tuhan atau kemuliaan Tuhan. Namun sebenarnya mereka belum hidup baru. Sama seperti kalau kita melihat induk ayam mengerami telur itu. Maka dalam telur itu anak ayam berkata, "Mama, apa yang ada di luar?" Mama berkata, "Ada langit, ada yang namanya biru, ada namanya awan, ada matahari." Dan mamanya cerita juga kalau gelap, ada bintang, ada bulan. Kalau hujan, dia katakan ada hujan, ada rumput, ada tanaman, ada manusia, dan juga ada pelangi. Si anak ayam yang masih di dalam telur itu berkata, "Mama bohong, di sini semuanya gelap, 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 gelap semuanya. Yang aku lihat cuma gelap semuanya, Mama. Aku cuma merasakan kehangatan kasih-Mu saja, tetapi aku tidak melihat semuanya." Itulah menunjukkan orang yang baru, lahir baru, tapi belum hidup baru. Sehingga kemudian pada saat telur itu menetas, baru dia berkata, "Betul Mama, yang Mama katakan." Itulah kemudian diajarkan oleh mamanya, dituntun. Itulah kehidupan kekristenan sebenarnya. Roh Kudus telah menuntun kita menjadi ciptaan baru, sehingga kita mulai didewasakan, dan kita kemudian boleh dikatakan sebagai anak-anak Allah yang siap mendamaikan dunia dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita lihat ayat 19 dan ayat ke-20. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Tuhan ketika dia mengampuni dosa kita melalui Yesus Kristus, dia tidak pernah lagi mengingat pelanggaran-pelanggaran kita. Bahkan kemudian kita dijadikan sebagai utusan-utusan surgawi untuk membawa berita itu, yaitu supaya kita sendiri yang sudah menjadi bukti, yaitu mendapatkan kemurahan kasih daripada Allah, sehingga kita boleh menjadi orang yang bebas, yang dimerdekakan dari kutuk dan dosa, yang boleh mendapatkan anugerah, baik itu masa depan, terlebih lagi hidup kekal. Jikalau saudara hari ini, kita semuanya sebagai utusan-utusan Tuhan, tidak boleh ada satupun yang kita ragukan. Ketika mereka ada orang yang kita layani, mungkin mereka membutuhkan pertolongan, mungkin mereka membutuhkan kesembuhan penyakit dan sebagainya. Percayalah, kalau Tuhan menyertai kita dan kita sebagai utusan, pasti tanda-tanda itu menyertai orang-orang percaya. Sehingga saudara boleh menumpangkan tangan atas orang sakit, mendoakan mereka, dan itu juga pasti banyak kesembuhan. Kenapa saya katakan banyak? Ada juga yang belum sembuh karena iman mereka yang tidak percaya, atau mereka yang mengalami kebimbangan. Sebab itu perlulah sebagai utusan ini memberitakan Injil, membangun iman, supaya setiap orang boleh bukan hanya didamaikan dengan Allah, namun menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus itu tidak mengenal dosa dan tidak berdosa, tetapi melalui Dialah kita didamaikan dengan Allah. Karena kalau kita melihat Yesus yang tanpa dosa, tanpa celah, dia dilahirkan oleh Roh Kudus, itu dianugerahkan kepada dunia, supaya tanpa dosa, tanpa celah, itulah korban yang berkenan di hadapan Allah. Mungkin saudara akan bertanya, kenapa? Mungkin saudara juga akan harus berpikir juga, kenapa
bangsa Israel dan yang lainnya masih memberikan persembahan korban binatang. Berapa banyak korban binatang, apa tujuannya? Adalah untuk mempersembahkan, untuk saudara, untuk menghapus dosa. Itu hanya untuk mengingatkan bahwa kita berdosa perlu penebusan. Sehingga ketika Yesus turun ke dunia, Yohanes Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jikalau saudara sudah dihapus dosamu, apa yang perlu kita takutkan? Doamu akan nyampe ke surga. Oleh sebab itu, jangan jemu berdoa. Tetaplah sebagai utusan Tuhan. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara kami saat ini yang dalam pergumulan, yang mereka belum menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Tuhan tolonglah supaya mereka boleh percaya, dan yang percaya dalam prosesnya supaya menjadi manusia baru, hidup baru, lahir baru, dan mereka boleh mengenyam dan menjadi utusan-utusan Tuhan. Supaya mereka Tuhan boleh bukan hanya dipakai sebagai utusan, namun mereka juga beroleh anugerah untuk menikmati kemuliaan Tuhan di dunia ini. Supaya Tuhan, mereka yang hidup baru ini, yang Tuhan sudah ciptakan menjadi ciptaan baru, supaya mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan memberikan hidupnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Engkau membuka masa depan yang indah bagi setiap orang yang percaya. Jikalau engkau dalam pergumulan, engkau dalam kesulitan, masalah, persoalan, tantangan, mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu, buka hatimu untuk menerima Yesus Kristus. Saat ini ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, aku membuka hatiku untuk Tuhan, supaya aku boleh percaya dan menikmati janji-janji Tuhan. Masa depanku, pergumulanku, persoalan, masalahku, apapun juga, aku percaya Tuhan sudah tolong dan membuka jalan. Supaya aku juga didamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan Juru Selamatku. Hari ini, juga kalau engkau sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini, jadilah sembuh. Demi nama Yesus, jadilah pulih. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan pelayanan konseling dan doa, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.